Halo, selamat sore menjelang malam pria-pria tangguh GIA Condrokusumo. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan sore malam hari yang indah ini kita boleh bertemu dalam ibadah PPK online. Pada saat hari ini kita bersyukur kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan sore malam hari yang indah ini Tuhan Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami di dalam melayani akan Engkau Bapa. Biarlah melalui ibadah online ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terutama kaum pria di GIA Condrokusumo Tuhan semakin mantap, semakin setia mengiringkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan untuk menyampaikan sabda dan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, kami rasakan pada sore malam hari ini Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, baik di gereja maupun di dalam bermasyarakat Tuhan. Mengucap syukur ya Bapak untuk semuanya, Engkau yang beracara di ibadah PPK online pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah kami siap untuk Engkau memakai kami sebagai alat-alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan satu buah pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Pria-pria tangguh GIA Condrokusumo, besar setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sungguh besar setia Tuhan ya, ketika kita hanya menaruh harap pada Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, karena kita sudah ditebus, kita sudah merdeka oleh karena Tuhan ya, kita sehingga dibebaskan
dari belenggu si jahat. Nah, kekasih-kasih Tuhan atau pria-pria tangguh Gya Candrokusumo, pada saat sore petang malam hari ini saya memberi judul renungan firman Tuhan pada saat ini, yaitu merdeka dari si jahat. Mari kita akan membuka Alkitab kita, yaitu yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Ayat yang terakhir, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Untuk menjadi seorang yang merdeka, ya, untuk tampil sebagai orang merdeka atau pemenang, ya, saat berperang melawan kuasa kegelapan atau iblis, ya, Rasul Paulus menasihatkan beberapa hal kepada jemaat di Efesus, atau terlebih kepada pria-pria tangguh Gya Candrokusumo, ya. Jadi yang pertama yaitu berdiri tegap. Berdiri tegap artinya apa? Tidak boleh pesimis, ya. Kita harus optimis bahwa kita sudah merdeka, kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya, di atas kayu salib, ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Namun kemerdekaan itu harus kita jaga, harus kita perjuangkan, ya. Bagaimana cara memperjuangkannya? Yaitu Rasul Paulus menasihatkan kepada kita harus berdiri tegap, artinya tidak boleh pesimis, kita harus optimis, ya. Kalau orang pesimis itu kepala tertunduk, ya, takut, itu orang yang pesimis. Tapi kalau orang optimis, ya, kita akan maju dan maju di dalam hal apapun juga, di dalam keluarga kita sebagai imam kepala rumah tangga, ya, kita akan terus memberanikan diri, ya. Bukan berarti memberanikan diri kita terus semena-mena terhadap keluarga, terhadap istri, dan bukan seperti itu maksud saya, ya. Kita harus tegas, ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ayat yang pasal yang ke-16, ya. 1 Korintus 16 ayat 13, ya, yang bagian akhir, ya. Di sana dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita sebagai pria-pria tangguh, kita sebagai kaum pria di Gya Candrokusumo, ya, kita harus tegas, ya, di dalam hal apapun juga kita harus kuat. Jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang mengakibatkan kita menjadi lemah. Karena apa? Karena ketika kita lemah, itu iblis sangat mudah sekali menyerang di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Kita harus kuat, ya, harus tegas, berdiri tegap. Yang kedua itu berikat pinggangkan kebenaran. Pinggang adalah gambaran dari apa? Kekuatan dan semangat, ya. Sedangkan sabuk yang dikenakan di pinggang berfungsi untuk apa? Menjaga senjata tetap pada tempatnya. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa sedikit pun. Berkompromi dengan dosa sedikit pun itu artinya kita harus tegas dengan hal-hal yang mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Suatu misal, saya sebagai seorang montir penjual jasa, itu seringkali iblis berbisik, Pak Darto, ngapain kamu cari onderdil yang ori? Pasang aja yang KW toh di dalam mesin, pelanggan kamu tidak akan tahu. Nah, ketika kita membuka celah dengan si iblis atau si jahat tadi, ya, kita pasti akan
menginginkan hal untuk mencurangi pelanggan saya ya, tetapi itu saya tidak mau lakukan ya. Saya tidak mau lakukan. Karena apa? Efeknya ketika spare part KW kita pasangkan di dalam motor itu, sekalipun orangnya tidak tahu, yang pertama Tuhan pasti tahu. Kita sudah berbohong ya. Saya sudah berbohong, Tuhan sudah pasti tahu. Ya, efek yang kedua, pasti spare part itu tidak akan tahan lama karena KW ya. Mending kalau misalkan rusak dibawa kembali ke bengkel saya bisa cari alasan yang lain, bukan spare part yang KW yang saya pasang tadi, tetapi saya bisa saja beralasan dengan, oh ini yang rusak lainnya Pak, ininya ini bla 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 bla. Orangnya tidak tahu. Tapi itu masih mending kalau masih datang ke bengkel. Nah kalau datang ke bengkel orang lain, misalkan mogoknya di pedurungan misalkan seperti itu, kan nggak mungkin orangnya akan nuntun motor ke tempat saya ya, pasti dia akan mencari bengkel terdekat. Nah lalu si bengkel tersebut akan mencari penyebabnya kenapa motor ini trouble, mogok dan sebagainya. Nah pada akhirnya tetap ketahuan ya. Ketahuan, oh Pak ternyata ini barang KW. Nah lalu orang tersebut wah Pak Darto kayak kurang ajar ya, ternyata barang KW, ngakune wong Kristen jek gelem ngapusi. Hati-hati kekasih Tuhan, pria-pria tangguh ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, artinya apa? Yang diurapi. Kita ini diurapi oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus ya, seperti khotbah pendeta Samuel pada hari Minggu kemarin. Kita ini orang yang diurapi. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga urapan yang dari Tuhan. Kita ini menjadi saudaranya dan Yesus Kristus adalah yang sulung ya. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh pendeta Samuel. Jadi artinya kita jangan kompromi sedikit pun dengan dosa. Suatu contoh, kita berkompromi dengan dosa di tempat tinggal saya RT 3 itu. Beberapa waktu yang lalu datang sebuah ambulan ya, masuk ke kampung di wilayah RT kami karena ada orang sakit. Nah, itu orang-orang yang gila togel. Wah, pada rame-rame pasang togel ya nomor ambulan tersebut. Nah, saya nggak tahu kenapa, entah karena kebetulan atau memang itu iblis yang berkuasa, ya banyak yang nembus 4 nomor, saudara-saudara. Saya nggak tahu. Kok yondelala iso entuk ya. Nah, itulah mengapa seringkali si jahat itu menggunakan celah-celah seperti itu ketika kita mau berkompromi dengan dosa. Nah, akhirnya misalkan saya ikut-ikutan ya, alah kadar duit 10.000 misalkan seperti itu. Ya udah saya ikut, lalu nembus. Nanti orang itu pada denger, wah Pak Darto ki ngakune Kristen, jek seneng pasang togel jebule. Bayangkan kalau hal seperti itu seluruh gereja kena, orang Kristennya yang kena. Nanti belum siapa tahu pendetane Pak Darto, Pak Samuel, gerejane ndi to Candrokusumo. Itu kalau orang nembus, biarpun itu sithik akeh, pasti orang itu pada denger, wah nembus semene ya. Itu pasti setiap kali ada orang nembus, itu pasti di kampung itu wah nembus kok Pak A, nembus semene Pak B ya, seperti itu. Nah kalau sudah membawa mbak kekristenan, apa kita tidak malu? Itu artinya kita apa? Berkompromi dengan dosa ya. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita tidak berkompromi dengan dosa sedikit pun. Yang ketiga yaitu berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seorang prajurit ya di dalam dada kita ini ya. Ketika seorang prajurit memakai baju sirah, dia akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman karena apa? Terlindungi organ-organ vital ya, yang dapat menyebabkan kita misalkan ketembak, kalau ada baju sirah mental ting seperti itu, kira seperti Iron Man ya, tembak dodonya ting. Nah kira-kira kalau zaman dulu Rasul Paulus sudah melihat Iron Man, mungkin Iron Man yang dijadikan contoh ya. Karena baju sirah itu zaman tentara Romawi ya, seperti itu, pedang, jadi pedang itu tidak bisa menembus dada dan punggung dan lain sebagainya ya. Makanya kita harus berbaju sirahkan apa?
keadilan. Ya. Sehingga seorang prajurit ini tidak mempunyai rasa takut sedikit pun dalam menghadapi musuh. Baju sirah keadilan menjaga dan melindungi hati dan pikiran kita dari hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Nah, kalau kita tidak memakai baju sirah keadilan, nah bagaimana caranya kita bisa memakai baju sirah keadilan? Ya paling gampang, paling cepat ya kita datang di persekutuan-persekutuan yang ada, ya. Terus beribadah di hari Minggu. Oh, khotbahnya Pendeta Joko seperti ini. Oh, khotbahnya Pendeta Samuel seperti ini. Oh, khotbahnya Pak Aris seperti ini. Oh, khotbahnya Pak Yeremia seperti ini. Jadi kita bisa ingat itu semua, ya. Ingat ketika kita mau melakukan berkompromi dengan dosa, hati dan pikiran kita mau berkompromi dengan dosa, kita ingat, oh, aku diajari oleh Pendeta Samuel, kita ini tidak boleh seperti ini, efeknya seperti ini, efeknya seperti ini. Ya. Kita bisa berpikir, itu artinya kita berbaju sirahkan keadilan. Ya. Hati dan pikiran kita terhindar dari hal-hal apa yang berlawanan dengan kebenaran. Hati kita harus terbebas dari apa? Kekecewaan. Seringkali orang Kristen juga merasa kecewa dengan pendeta A, pindah di gereja lain. Di sana kecewa lagi dengan pendeta itu, pindah lagi. Yang namanya pendeta itu juga manusia. Nek kon ngombe es teh takone yo krasa seger. Ya. Weteng ngeleh makan nasi goreng enak. Ya. Namanya juga manusia pendeta. Lah kalau pendetanya malaikat mungkin bisa memuaskan rasa keinginan kita semua. Ya. Seringkali banyak orang-orang Kristen yang merasa kecewa. Oh, kecewa dengan ketua PPK-ne mutung, ra tau gelem angkat PPK. Oh, kecewa dengan pendetane pindah. Ya, itu artinya apa? Artinya kita belum bisa memakai baju sirahkan keadilan. Ya, kita harus hindarkan semua, kita harus terbebas dari kekecewaan, ya. Ketidakadilan, kepahitan, sakit hati, dendam, kebencian, memotivasi yang salah dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak bisa memakai baju sirahkan keadilan, hati-hati. Ya. Hati-hati. Kita sebagai pria-pria tangguh, ya. Kita sebagai pria-pria tangguh harus bisa memakai baju sirah keadilan, supaya si iblis itu tidak bisa menyerang kita, supaya kita setiap kali mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, kita bisa diingatkan. Oh, khotbah Pak Joko dhisik ngene, aku ngene iki ra entuk. Oh, khotbah Pak Samuel ngene. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau kita merasa sakit hati, dendam, kebencian, memotivasi hal-hal yang tidak benar dan sebagainya, karena semua itu hanya akan merusak persekutuan di antara umat Tuhan, ya. Dan akan menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh si jahat untuk apa? Menyerang kita. Kita akhirnya bisa terpecah belah. Hati-hati. Makanya berbaju sirahkan keadilan itu sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau boleh saya ubah kepada kaum pria-pria tangguh di GIA Condrokusumo. Kita harus berbaju sirahkan apa? Keadilan. Yang keempat yaitu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Artinya kita harus semakin giat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan memiliki kehidupan yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan malah istilahnya ngajari mereka hal-hal yang tidak baik. Yuk, malam suro golek anget-anget mungkin bagi orang yang awam ngertinya ya kopi, tapi anget-anget bagi mereka lain miras golek anget-anget, ya nggak mulai anget-anget. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang diurapi, kita harus bisa menasihati mereka kalau hal itu sebenarnya tidak bagus untuk dilakukan. Malah kita jangan malah ikut-ikutan, ya. Yes, sidik, ra apa-apa sidik, ya.
wah sithik ra apa-apa, aku dikontrol kok. Sithik ra apa-apa. Karena sithik ra apa-apa itulah akhirnya kita membuka celah. Kita bisa diserang oleh iblis. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, ya. Jadi kita harus menegur kalau mereka melek-melek, tuku congjang, kita harus menegur, kita harus menasihati mereka, ya. Artinya kita sudah memberitakan Injil, artinya kita sudah kesaksian hidup kita disaksikan, dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, ya. Kita harus siap memberitakan firman Tuhan. Ya. Jangan hanya memberitakan firman Tuhan, keluar dari gereja keadaannya baik, firman Tuhannya masih nemplek-plek nenggone bathuk, wah puji Tuhan, haleluya, bla 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 bla. Itu namanya keadaan baik. Keadaan yang tidak baik ya seperti malam melek-melek itu sebenarnya keadaan yang tidak baik. Karena apa? Kita sendiri, kita tidak ada teman satu gereja, ya, di kampung sebagai orang Kristen. Nah, kita harus menjadi kesaksian yang hidup. Kita jangan ikut-ikutan dengan mereka. Itu artinya kesaksian hidup dan selalu memberitakan Injil dengan penuh kerelaan hati. Dengan kerelaan hati kita, dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus memberitakan tugas pemberitaan Injil ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ogah-ogahan, karena kalau kita ogah-ogahan ya itu tadi. Kita hanya sebatas, wah, aku wong Kristen kok. Nek minggu tak neng gereja masih bagus, ya. Neng gereja ini pas Paskah karo Natal berat, nah. Kan banyak orang anak-anak Tuhan yang seperti itu. Wah, pas Paskah neng gereja, ya. Nanti angslep Natal nyeduh lagi, ya. Seperti itu, wah parah. Makanya kita sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya kita bisa berbaju sirahkan keadilan? Yaitu tadi datang di persekutuan-persekutuan yang ada, ya. Dengan mendengarkan ibadah online, dengan persekutuan-persekutuan yang ada, ya. Selasa persekutuan doa, Rabu PWK, ya, seperti Mas Uung, lanang apa wedok, Kemis melu, Rebu melu. Ya, itu ya artinya seperti itu. Lalu Jumat KPK, Sabtu ada PRBK, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Itulah, ya, kita sebagai anak Tuhan harus memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dan menjadi kesaksian hidup kita, ya. Lalu berperisai iman. Perisai berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh dan juga menggambarkan perlindungan dan keamanan. Kapten Amerika perangnya selalu memakai perisai, ya. Rasul Paulus juga menggambarkan perisai iman ini harus kita miliki, ya. Karena kalau kita tidak memakai perisai iman, ya kita mudah sekali akan diserang oleh si jahat tadi. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, ya. Tetapi kita tidak bisa menjaga kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya akhirnya kita jatuh lagi ke dalam dosa. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita harus memakai perisai iman, ya. Dalam peperangan perisai harus digunakan secara aktif, ya. Kita pun harus memiliki iman yang aktif, ya. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif, ya. Kita sudah mempunyai perisai itu kita taruh di almari, tidak pernah digunakan, artinya tidak aktif, ya. Kalau kita tidak aktif, ya percuma saja kita berperang karena kita tidak memakai perisai, ya. Kita harus memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif yaitu di dalam Yakobus dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita beriman, kita tahu panas-panas di
ya panas, dikasih es teh yang seger, manis, kita beriman, wah es teh iki nek panas ngene diombe wah seger enak. Tetapi karena iman kita tidak aktif, ya kita cuma ngomong doang. Kita tidak mau ngambil es teh itu lalu kita minum, akan terasa segar ya. Itu namanya iman yang aktif ketika kita percaya bahwa es teh seger ini dapat menyegarkan tenggorokan yang kering di musim panas seperti saat sekarang ini. Kita tidak lakukan itu, ya kita tidak akan merasa segar. Itu artinya firman yang aktif atau iman yang aktif ya. Ya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ya. Iman yang aktif inilah yang mampu melindungi kita dari serangan iblis. Karena iblis itu kalau menyerang, wah ketoke ngono bener, ketoke ya. Ketoke ngono bener. Dia akan mengiming-imingi kita dengan apa? Dengan berkat ya. Ketoke ngono bener. Wis ora apa-apa. Kadar duit 10.000 melu-melu kancamu pasang togel ya. Kan lumayan ya. Hati-hati, ini seringkali jebakan-jebakan dari si jahat. Atau kalau kita tukang batu misalkan, tukang batu bangun rumah, wah ra ono mandore yo, tinggal ludut, layeh-layeh, tidak dikerjakan. Sebetulnya mandor itu tahu, tak tinggal 2 jam loh, masangi botol kok itu cuma 3 meter, seharusnya masang botol naik waktu sekian jam itu bisa dapat 5 meter atau mungkin lebih, kalau kita 3 meter. Hati-hati ya. Ketika kita hanya menuruti bisikan-bisikan dari si jahat, hidup kita akan hancur. Hidup kita akan hancur ya. Banyak teman-teman bengkel seangkatan saya, seprofesi hancur gara-gara apa? Dia menuruti kata-kata si jahat. Ya. Spare part KW ngomong asli ya. Dipasangke ya, seolah-olah saat itu untungnya banyak, tetapi jangka panjangnya hancur pasti. Saya puji Tuhan buka bengkel lebih dari 20 tahun ya. Dan sampai detik ini pun Tuhan memelihara saya ya. Saatnya saya membutuhkan kios untuk bengkel, ya puji Tuhan, ora usah nembus togel, Tuhan akhirnya sediakan. Ini yang dinamakan mukjizat yang daripada Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan tidak bisa untuk makan 5.000 orang. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, itu dengan sendirinya berkat itu akan mengikuti. Saatnya kita butuh motor, ya Tuhan sediakan. Akhirnya motor itu meskipun kerjane iki jajane ajek ya gur bengkel-bengkel tok. Tetapi kok yo iso duwe kios bengkel, yo iso ndek omah. Kalau dipikir matematika iki wis ora gathuk blas. Bukannya maksud saya mengecilkan berkat Tuhan, kekasih Tuhan pria-pria tangguh. Tapi inilah kenyataan yang terjadi ya. Nek dihitung matematika, tuku kios bengkel neng pinggir dalan iki yo lumayan jutaan. Kerjaku awit anak 1 sampai anak 4 ya gur bengkel, tetapi puji Tuhan karena itu saya lakukan dengan penuh bersyukur, penuh dengan cinta, ya akhirnya Tuhan tambah-tambahkan ya. Ketika saya butuh motor, wah mau ndak mau saya harus beli motor lagi 1, karena apa? Karena anak saya yang kedua sudah bekerja, kan ndak mungkin terus tiap hari harus nganter, jemput, naik gojek, pulang pergi 20.000 ya. Wah, kira iso. Sedangkan saya kalau suruh kredit memang saya tidak mau, tidak seneng ya. Karena nilainya itu akan 2 kali lipat dari harga waktu pembelian pertama. Ya puji Tuhan, Tuhan sediakan motornya, Tuhan sediakan dananya, tak dandani, ya puji Tuhan. Akhirnya tambah lagi 1 ya. Ya meskipun jalan Tuhan itu ketok iki yo aneh, tapi yo iso ya, kelakon. Itulah ketika kita benar-benar menaruh harapannya pada Tuhan, dan iman yang aktif kita ini karena bisa melindungi dari serangan iblis tadi ya. Kalau kehidupan kekristenan kita tujuannya hanya untuk berkat. Nggak usah ikut Tuhan, ngapain jadi orang Kristen. Jadi jangan heran kekasih Tuhan kalau banyak
orang-orang di sekitar kita seperti itu. Karena di dalam firman Tuhan pun jelas dikatakan di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-9 itu sujud dan sembahlah kepadaku maka seluruh isi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu iblis, setan waktu mencobai Tuhan Yesus. Jadi intinya kalau kita sujud menyembah kepada iblis, neng di Gunung Kawi misalkan, kita sujud menyembah kepada dia. Setan bisa memberkati, iblis bisa memberkati. Ya. Jadi hidup kekristenan kita adalah kita harus bisa merdeka dari perbuatan, dari si jahat tadi, dari iblis. Ya. Yang pertama yaitu tadi kita harus berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang terakhir yaitu berperisai iman. Nah, itulah kelima hal yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau malam hari ini kami sudah Engkau pakai untuk memberitakan kabar kesukaan yang dari Engkau Tuhan, biarlah Engkau menteraikan firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, baik di dalam gereja maupun di dalam bermasyarakat Tuhan. Engkau sendiri yang mengingatkan setiap pria-pria tangguh di Eka Candrokusumo untuk menjadi imam yang baik di dalam keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami pada sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.